Shalom FLC, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Senang dapat berjumpa kembali dengan Anda di ibadah online hari ini. FLC mengajak bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, mari mendampingi anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service yang kami sediakan di FLC YouTube channel ini. Mari siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda semua untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami berserah padamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang mengerti kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berserah hanya padamu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak terima segala pujian kami, segala hormat kami Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang bisa menandingi kuasa Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita naikkan, kita sembah Tuhan, kita angkat tangan kita serukan namanya, kita panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami tersungkur, kami mengucap syukur padamu Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebab tiada kata lain selain kami katakan terima kasih Yesus. Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau teramat baik bagi hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita angkat sembah kita. Mari sama-sama kita menserukan nama Yesus. Kita panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Kita tinggikan namanya, sebab Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Tiada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasanya. Yesus Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Sebab tidak ada lagi tempat yang lain buat kami mengadu ya Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya kuasa yang terbesar yang sanggup menolong kami. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kami, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang setia menunggu kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami berserah kepadamu. Ini sembah kami Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menandingi perbuatan tangan Tuhan. Apapun keadaan kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Sebab kami yakin percaya Tuhan selalu berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sebab tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Yesus yang terbesar, Tuhanku terlebih besar. Tak
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku yang terbesar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita mau menyatakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Sebab Tuhan yang terbesar, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku yang terbesar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan, Kau pulihkan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau mendukung setiap pokok doa dari Jemaat FLC.
Bapa, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesehatan Tuhan untuk kami semua pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua Tuhan, untuk seluruh jemaat FLC Tuhan. Tuhan, lindungi kesehatan kami, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Biarlah kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua yang mungkin terdampak dari ODP ataupun PDP Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan tetap berikan sukacita Tuhan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona agar segera diatasi Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis Tuhan yang masih bekerja keras Tuhan untuk mengatasi virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab Tuhan, dan virus corona segera dapat teratasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi perekonomian Tuhan di negara ini, di Indonesia ini Tuhan, agar segera dapat dipulihkan kembali Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah negara ini akan dapat hilang dari virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan berikan perlindungan kepada kami semua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau beberapa minggu lalu kita mendoakan seorang bayi yang ada masalah di paru-parunya, hari ini kita mendapatkan press report bahwa bayi ini sudah dalam kondisi yang baik. Kiranya segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkannya di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Jangan lupa dan jangan malu untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda telah dijawab Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca Bible verse hari ini. Bible verse hari ini dari Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita bacakan kembali dari Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya percaya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Selamat menikmati firman Tuhan, Tuhan memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan setiap keluarga FLC di minggu keempat bulan Mei ini. Kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai Sunday online service lewat FLC YouTube channel ini. Supaya hadirat dan kuasanya benar-benar bisa hadir di setiap kehidupan saudara. Dimanapun Anda berada. Di ruang tamu, di kamar, di ruang makan, Anda mungkin sendiri atau dengan keluarga. Bahkan kalau mungkin ada di antara Anda yang baru pertama kali menyaksikan FLC YouTube channel ini, kami ucapkan selamat datang. Tapi kami sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan tidak berkesudahan. Jadi kami sangat yakin lewat pelayanan yang kami berikan. Oh, setiap Anda menerima berkat terbaik pada hari ini. Dan tentunya kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya secara pribadi terus berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus,
supaya benar-benar setiap firman yang disampaikan setiap minggu itu bukan hanya mengisi tanggung jawab pelayanan gereja Tuhan, tapi kami dan saya berdoa kiranya benih firman, bahkan setiap perkataan itu benar-benar Tuhan sendiri yang berbicara di kehidupan kita. Karena kita tidak dapat hidup tanpa firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan segala sesuatu dijadikan dari tidak ada menjadi ada oleh kuasa firman Tuhan. Firman adalah pelita buat setiap kehidupan kita. Jadi saya mengajak saudara hari ini, terima firman dengan semangat, terima firman dengan antusias, dan alami berkat Tuhan. Yuk sama-sama sebelum kita lanjut menerima firman, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami menyatukan hati kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa berseru kepadamu, memohon Tuhan Yesus berbicaralah di setiap kehidupan kami. Apapun yang kau ingin sampaikan, kami siap menerima. Karena firman-Mu mengandung kuasa, firman-Mu mengandung kekuatan. Di dalam firman-Mu ada tujuan dan harapan. Terima kasih kalau pagi ini, bahkan hari ini kami bisa menerima firman-Mu. Berbicaralah seperti yang kau mau, supaya kami dapat melanjutkan perjalanan kehidupan iman kami di minggu ini. Bahkan di minggu keempat bulan Mei ini, kami percaya ada hal-hal yang sudah Engkau siapkan buat kami. Dan kami siap untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti tadi sebelum kita doa saya katakan, saya berdoa memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan sendiri lewat pimpinan Roh Kudus untuk mendapat apa yang Dia ingin sampaikan sih kepada kita semua sebagai gereja, sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, supaya dalam kondisi keadaan kita masih terus ada di masa PSBB ini, kita tetap hidup menjadi murid-murid anak-anak yang baik dan selalu berkenan kepadanya. Bahkan kita bersyukur kalau beberapa hari lalu kita sama-sama merayakan kenaikannya, di mana kita percaya Dia naik untuk menyediakan tempat yang terbaik. Dia naik supaya Roh Kudus-Nya terus bersama-sama dan sudah ada dengan kita. Dan waktu Dia naik, kita juga punya kesempatan untuk bisa beribadah, tidak lagi tergantung waktu, tempat, kondisi, karena Dia omnipresent, Dia maha hadir. Dan saya terus memohon Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan di minggu keempat bulan Mei ini. Dan ternyata benar, ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini, supaya kita setiap keluarga FLC bisa menerima kekuatan, menerima harapan, menerima damai, pengertian-pengertian yang baru. Sehingga dalam setiap penyesuaian kehidupan kita di masa PSBB, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita bisa berjalan hidup benar-benar dalam petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita terus belajar tidak berhenti untuk tidak mengikuti kedagingan, hawa nafsu, jasmani aja, tapi terus berjalan di masa-masa sulit ini dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini Tuhan mau, di minggu keempat bulan Mei, kita tetap punya ketekunan dan kesabaran. Karena itu yang Dia kehendaki. Karena ada hal-hal yang Dia ingin kerjakan di kehidupan kita. Siapapun kita. Mungkin Anda sudah berkeluarga, belum berkeluarga. Dimanapun Anda berada, kita semua keluarga FLC, saya ingin katakan jangan menyerah. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Rencana Tuhan belum selesai. Malah nih lagi gini, kita harus tetap tekun. Terus percaya dan punya kesabaran. Sebuah fakta memang adalah sifat manusia. Selalu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita sukai. Kita senang untuk menghindari hal-hal yang kita tidak sukai. Bisa ada baiknya memang menghindari hal-hal yang tidak kita suka. Mungkin itu bisa berbahaya dan waktu kita hindari menjadi baik untuk kita. Tetapi sebenarnya ada hal-hal juga yang mungkin kita tidak suka. Tapi sebenarnya itu diizinkan terjadi karena bisa membawa kebaikan untuk kita. Jadi nggak semua yang tidak kita suka terus kita hindari dan kita berpikir itu baik buat kita. Karena ternyata ada yang Tuhan izinkan memang
bisa terjadi di hidup kita. Kita nggak suka, kita nggak mau, kita nggak harapkan. Tapi sebenarnya itu baik buat kita. Bahkan di Alkitab juga sering, bahkan kita juga punya pengalaman ya, kadang-kadang kalau lagi dengar khotbah atau baca Alkitab, ada aja loh ayat-ayat yang waktu kita baca, mungkin di hati kita nolak gitu. Kita rasanya nggak terima, kita mungkin nggak suka dengan ayat-ayat yang kita baca. Atau ayat-ayat yang kita dengar. Tapi sebenarnya ayat-ayat itu yang kita baca atau yang kita dengar dan kita nggak suka, sebenarnya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di hidup kita. Tapi kadang-kadang sifat alami kita nggak pernah suka dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya memang ditujukan untuk kehidupan kita. Nah, di sini kita mau belajar sama-sama hari ini, di mana Tuhan mau kita tetap bisa punya perspektif, cara berpikir, sudut pandang yang benar dalam menghadapi kesusahan dan pergumulan ini. Bahkan terus sedang masih berlangsung nih sampai bulan Mei, kita ada di minggu keempat ini. Itulah kenapa jangan berhenti tekun, tapi terus sabar dan tetap percaya. Karena dalam kehidupan ini ada saja hal-hal yang memang kita juga gak bisa lakukan apa-apa lagi. Bukan berarti menyerah ya, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang sedang terjadi tidak pernah terjadi di luar kontrol dan kehendak Tuhan. Disinilah kita sebenarnya harus punya ketekunan. Bukan hanya ketekunan secara fisik, tetapi secara rohani untuk tetap tekun percaya bahwa setiap bagian detail rencana Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah gagal untuk setiap hidup kita. Terlepas dari tahunnya, bulannya, minggunya, atau dengan siapapun dan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi kita harus tetap terus terima firman. Kita harus terus ada dalam keintiman bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan selalu memberi kita petunjuk, hikmat, dan pengertian. Tidak pernah berhenti. Apalagi kalau saudara memintanya. Cuma kadang-kadang dalam kesulitan, kesusahan yang kita hadapi, kita suka lupa. Kita pikir kita sendirian ditinggalin. Dan akhirnya kita gak pernah datang kepada Roh Kudus yang sudah dicurahkan, diberikan sebagai penolong buat kita. Dan Roh Kudus setia, tidak pernah gagal. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau ingetin kita lagi sebagai keluarga, sebagai pribadi, orang tua dan orang muda. Janganlah melihat kesusahan, pergumulan, bahkan kondisi seperti kita sedang alami, dunia alami ini, seakan-akan Tuhan lepas tangan. Atau sesuatu yang buruk banget. Saya ingin katakan, kita masih bisa hidup. Waktu saudara bisa menyaksikan online service ini, bersyukur, be grateful sama Tuhan. Bahwa kita masih punya kesempatan. Ada nafas, ada kehidupan yang kita miliki. Dan saya ingin katakan, setiap saudara dimanapun Anda berada, ingat ini. Tuhan ingin pakai hidupmu. Tuhan ingin pakai hidupmu. Katakan kepada kiri kananmu, kalau kau sendiri katakan kepada dirimu, ingatkan lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hidupku. Katakan pada kiri kananmu, kamu mau dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana bisa untuk tetap tekun dan terus sabar. Dan ketekunan seperti apa yang Tuhan mau kita bisa miliki di hidup kita dalam masa-masa ini. Nah, kita akan belajar dari saudaranya Yesus sendiri, yaitu siapa? Yakobus. Luar biasa. Kita bisa belajar banyak hal dari seorang Yakobus. Karena dia adalah saudara Yesus sendiri. Dia mengetahui banyak hal tentang Yesus. Dia mengikuti kehidupan Yesus secara intim. Dia melekat. Bahkan tahu gak saudara? Yakobus itu menjadi seorang pemimpin gereja setelah kenaikan Yesus selama 30 tahun. Menjadi seorang pemimpin gereja. Memimpin murid-murid dan anak-anak Tuhan. Di zamannya itu saudara, mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kehidupan mereka saudara tahu kan tidak mudah. Menghadapi banyak goncangan, kesusahan, kemiskinan, ancaman demi ancaman, penolakan demi penolakan. Tapi tahukah saudara, Yakobus setia dalam kehidupannya. Dia menjadi saudara Yesus yang luar biasa, menjalani dan mengambil peran tanggung jawab begitu luar biasa dalam tekanan, dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Bahkan dia sanggup mengizinkan dirinya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin gereja yang baik.
Itulah kenapa kita bisa belajar banyak hal dalam masa-masa sulit ini, supaya kehidupan struktur rohani kita, jiwa kita, iman kita nggak goyah, nggak tergerogoti. Sehingga akhirnya tanpa kita sadar, kita bukannya semakin kesini lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan kehendaknya, totonya kita malah menjauh. Jangan sampai itu terjadi. Saya berdoa lewat FLC YouTube channel, bahkan lewat pelayanan dari teman-teman tadi di FLC Worship, saudara mendapat ibadah yang komplit. Saudara menerima ibadah yang utuh hari ini. Saudara bukan hanya, aku udah ibadah hari Minggu. Enggak, tapi setiap minggu ada aliran-aliran air yang segar hadir di hidup, di hati, di jiwa saudara. Dan saya percaya, saya berdoa dalam nama Yesus dimanapun Anda berada. Damai Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan hadir, terima saat ini dalam nama Yesus. Jadi saya percaya kita akan menerima sama-sama hari ini untuk belajar, tidak berhenti untuk tekun di dalam Yesus dan bisa tetap menjadi sabar. Kita mau belajar dari Yakobus, apa yang Yakobus sendiri bahkan dia katakan, dia sampaikan di dalam Yakobus 1. Kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayatnya yang pertama. Salam dari Yakobus katanya. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. So bisa lihat bagaimana ke-12 suku saat itu dalam perantauan, mereka tidak memperoleh atau memiliki kehidupan yang easy, yang mudah, enggak. Setiap hari mereka dapat tekanan, lepas tekanan, dan Yakobus harus memimpin mereka selama 30 tahun dalam kemiskinan, dalam kesusahan dan tekanan. Tapi luar biasa, tidak berhenti Yakobus dalam pimpinan dari Tuhan sendiri, dalam pimpinan Roh Kudus. Dia hadir sebagai seorang pemimpin yang terus memberikan penjelasan-penjelasan. Mungkin penjelasan-penjelasannya buat kita nggak terlalu bisa terima untuk masa hidup kita sekarang. Karena kita pikir, ya itu kan dulu, ini sekarang beda. Yakobus kan nggak ada sekarang, dia nggak ngerti apa tuh yang dia omongin. Mungkin perkataan-perkataan yang dia sampaikan di firman nggak cocok untuk musim hidup kita. Saya ingin katakan, firman Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia berkata kepada ke-12 suku di perantauan, di ayat yang kedua, Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. What? Yakobus katakan anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kayaknya nggak nyambung. Kita bisa bilang Yakobus mungkin ngomong cocok untuk masanya, nggak cocok di masa sekarang. Tapi saya katakan tadi, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Bahkan firman Tuhan adalah makanan terbaik selalu buat kita. Dan firman Tuhan hari ini berkata, jika kita jatuh di dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Beneran? Iya bener. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, apa yang sedang Anda hadapi? Pergumulan. Jangankan harus ada COVID, dari sebelum COVID kita sudah ada dalam pergumulan, persoalan, bahkan mungkin masalah dan cobaan. Ditambah lagi pandemik ini. Kayaknya bertumpuk-tumpuk. Kayaknya nggak selesai-selesai. Tapi saya katakan hari ini di minggu keempat bulan Mei 2020. Tuhan mau, bahkan Yakobus sendiri berkata, saudara, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Ayo punya sudut pandang, perspektif, kondisi hati yang benar yang Tuhan Yesus mau saudara terima hari ini dan melakukannya adalah jangan bersungut-sungut. Berhenti menyalahkan siapapun, apalagi sampai menghukum diri sendiri, menghukum keadaan atau berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang buruk atau bercerita-cerita yang membuat kita berpikir, berimajinasi masa depan kita menjadi suram. Berhenti melakukan itu semua dan tolak dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata hari ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan hanya pencobaan, dikatakan di sini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi banyak judulnya, banyak judul susahnya, banyak topik cobaannya. Tapi kalau itu sedang kita alami, saya katakan hari ini, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya nggak lebay. Tapi saya ingin katakan, bisa kita lakukan, termasuk kehidupan saya.
Saya dengan istri kami dalam rumah tangga nggak juga kok lebih mudah atau lebih baik. Kita semua ini punya kesulitan, kita menghadapi persoalan yang sama. Cuman mungkin volume, level, topiknya aja beda-beda. Tapi kita bisa punya respon yang benar. Itu sebabnya saya bersyukur, saya berterima kasih bagaimana dalam masa sulit ini Roh Kudus aktif buat diri saya, buat istri, buat keluarga kami. Kami bisa terus memberi dampak, kami bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, talenta yang Tuhan titipkan di kehidupan kami. Seperti istri saya, masih terus membuat kue, bahkan bisa terus berjualan kue, puji Tuhan, gak apa-apa. Selama itu yang baik, benar, bisa mengatur waktu dengan baik dan benar, tidak menelantarkan anak. Tapi saya bisa melihat bagaimana istri saya setiap hari membuat adonan dengan sangat disiplin. Dan saya bisa melihat ada kebahagiaan. Dan saya pernah katakan, saya gak melakukan atau membantu banyak, tapi saya membantu apa? Mijitin. Itu hal yang baik untuk dilakukan. Saya bisa melakukan yang baik. Saya turun udah 7,5 kilo. Saya menikmati masa kehidupan saya juga. Ini adalah bagian yang saya lakukan. Menyiapkan diri untuk masuk apa? Di new normal. Dalam kehidupan yang baru nanti, kita dituntut untuk bisa hidup sehat, disiplin, bersih yang benar. Dan itu bicara apa? Keputusan yang kita buat dari diri sendiri untuk bertanggung jawab. Merawat kehidupan, kesehatan, dan menjaga lingkungan. Dengan siapapun kita ketemu nanti, Tuhan titipkan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Kita harus bisa terus menginspirasi. Dan saya bersyukur saya bisa berdisiplin diri secara fisik. Jadi saya yang katakan, bisa hari ini apa yang Yakobus katakan, dan saya yang katakan, waktu saudara mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan memperoleh damai, bahkan saudara akan terkaget-kaget bahwa saudara bisa dalam kondisi yang bahagia. Itu sebabnya Paulus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan hari ini saya menghadapi situasi kondisi kita sebagai gereja lokal, tentunya kita punya banyak tantangan. Ada hal-hal dalam kehidupan bergereja kita yang harus kita atur lagi dalam bentuk pelayanan strategi ulang. Tapi fokus kita sebagai gereja bukan bicara bangunan. Gereja bukan pernah bicara selalu brandnya, tidak sama sekali. Gereja selalu bicara tentang kita, keluarga, kehidupan, sesama. That's church, itulah gereja. Gereja bicara tentang kasih sayang. Gereja bicara tentang kepedulian, rasa hormat, rasa bangga, rasa penerimaan, membela, menolong, melengkapi, membantu, bermurah hati. Itulah gereja. Dan kita terus sama-sama coba bantu lakukan seorang kan yang lain. Memberi pelayanan-pelayanan, termasuk lewat apa? YouTube channel ini. Lewat pelayanan-pelayanan komsel, teman-teman kita di keluarga kecil, kelompok kecil kita tidak berhenti untuk apa? Saling melayani, saling menolong, terhubung lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Why? Karena kita dalam milik Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Dan setiap hari hidup kita tidak pernah di luar misi dan rencana Tuhan. Itulah kenapa kita harus bahagia. Kenapa? Karena setiap hari ada rencana Tuhan akan digenapi lewat hidup kita semua. Makanya di Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulang ya, boleh ya. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makanya tadi saya bilang, emang sifat alami kita selalu paling suka menghindari semua yang kita gak suka. Tapi di sini kita belajar ternyata sesuatu yang kita anggap tidak kita suka sebenarnya itu bisa jadi baik buat hidup kita. Termasuk pencobaan, termasuk persoalan. Kenapa? Karena di sini dikatakan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Banyak orang bilang kepada saya, kok bisa sih di rumah banyak cheesecake, ada kue yang lagi viral, cheesecake dan tiramisu istri saya, kok lu bisa berat badannya turun? Biasanya justru ada banyak kue, bisa dessert terus setiap jam. Tapi itu bisa diatasi. Kenapa? Karena ada keputusan sendiri yang saya buat dari dalam hidup saya, karena saya mau mencapai sebuah tujuan.
Itulah kenapa hari ini Tuhan mau saudara kita sama-sama belajar. Jangan sampai saudara dalam kesulitan ini nggak bisa buat keputusan untuk bahagia. Makanya Yakobus katakan anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena ini semua udah direncanain supaya apa? Supaya kehidupan iman kita bisa terekspos, bisa terlihat kondisi iman kita. Apakah iman kita baik, benar, kuat, kokoh, sehat sampai sekarang? Jangan-jangan kita lagi takut terus, sedih terus. Karena ternyata rasa percaya kita terletak di uang, di aset, di pekerjaan, di gaji, di kehidupan orang-orang yang kita kasih. Udah gak lagi di dalam Yesus. Jangan lupa saudara, entahkah kita lagi di atas, di tengah atau di bawah, lagi suka atau tidak, bersuka atau berduka, Yesus adalah Tuhan di setiap jam kehidupan kita. Gak bisa kita hidup tanpa Yesus di setiap jam hidup kita. Itulah kenapa firman ini mau mengingatkan lagi di minggu keempat bulan Mei. Saudara jangan goyah, saudara jangan putus asa, saudara jangan menyerah, saudara jangan mundur, percaya 2020 ini akan tetap lebih baik daripada tahun kemarin. Sekalipun kita akan menghadapi new normal, punya perspektif tentang menghadapi new normal itu jangan terlalu ribet. New normal itu bicara tentang kehidupan kita harus lebih hati-hati, semuanya harus lebih ekstra, waspadanya lebih ekstra. Makanya gak bisa hidup new normal tanpa disiplin. Dan kehidupan disiplin kita, keputusannya harus dibuat selalu dimulai dari firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau? Saudara bahagia sekarang. Supaya lewat semua proses kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat. Kenapa? Karena iman kita sudah dibentuk lewat apa? Kesusahan-kesusahan ini. Makanya tadi dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya berdoa di masa-masa PSBB atau kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, iman kita bisa terlihat segar. Iman kita bisa terlihat otentik. Bertanggung jawab iman kita. Bukan hanya membuat kita tersenyum, tapi yang lebih dahsyat, iman kita setiap hari membuat Tuhan Yesus tersenyum kepada kita. Karena iman bukanlah tentang bagaimana kita membuat Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Sekali lagi saya ulang ya. Iman bukanlah bagaimana kita membuat Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Jadi iman tuh bukan mesin. Iman tuh juga bukanlah kekuatan superpower atau kekuatan super, bukan. Iman itu adalah pemberian Tuhan buat setiap hidup kita untuk kita miliki karena Dia sudah melakukan segala sesuatunya sampai selesai untuk kita. Bahkan Dia memberikan hidupnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kemenangan kekal di kehidupan kita ini. Bahkan Dia naik dan sedang menyiapkan, melakukan terus pekerjaan demi pekerjaan, menyiapkan rumah-rumah buat jiwa-jiwa. Berbahagialah setiap saudara karena saya percaya Anda dan keluarga Anda sudah memiliki rumah di surga. Tapi tugas kita belum selesai karena masih banyak sesama kita yang perlu mengenal dan memperoleh rumah dan kartu kependudukan di surga. Itu tugas kita. Makanya jangan sampai lalai, jangan sampai mundur, jangan sampai ngedrop, apalagi kalah oleh kesusahan yang sedang kita hadapi. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena ini semua tujuannya membuat iman kita terbentuk dan ketekunan kita menjadi teruji. Saudara-saudaraku, anggaplah tadi Yakobus 1 ayat 2 sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Apa sih ketekunan? Ketekunan adalah kemampuan menahan beban dengan keyakinan akan menyelesaikannya. Ketekunan adalah kemampuan menahan beban dengan keyakinan akan menyelesaikannya. Saya berdoa sampai pandemik ini selesai atau kita akan masuk di kehidupan new normal, kita tetap menjadi murid-murid Yesus yang baik. Kita tetap menjadi murid-murid Yesus yang setia. Kita tetap menjadi gereja Tuhan yang hidupnya dinamis, selalu bisa maksimal dan memberi pengaruh kepada sesama. Jangan berhenti
mengizinkan semua ini untuk melatih iman kita exercise berolahraga. Bukan hanya fisik kita, tapi iman kita juga perlu latihan. Makanya jangan salah doa. Kita tentunya boleh berdoa, biarlah semua bisa berakhir. Tapi berakhir dan selesai menurut waktu Tuhan. Kalau emang Tuhan masih mau pakai kesusahan-kesusahan untuk memurnikan kita, silakan. Kalau Tuhan masih mau memakai kesusahan ini atau kondisi keadaan kehidupan yang dunia sedang alami, enggak apa-apa selama kita dimurnikan. Kita dibersihkan. Termasuk kehidupan saya juga. Kita nih yang rohani mungkin dalam kehidupan pelayanan gereja, siapapun kita, pendeta, gembala, penginjil, siapapun, nggak ada yang sempurna, semua perlu dimurnikan. Kesombongan yang kelihatannya nggak terlihat tapi orang lain melihat, dimurnikan, dibereskan. Kegelapan yang kita sembunyikan, topeng-topeng yang kita pakai mau diangkat, mau dibuka. Kehidupan bohong, kehidupan tidak jujur, dimurnikan sekarang semuanya. Kehidupan egois yang tinggi, kehidupan keserakahan, hawa nafsu yang salah. Kita bisa terlihat baik, saudara. Kita bisa terlihat baik, kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan mungkin seperti drama-drama di TV. Kita bisa memberikan penampakan, gambaran-gambaran yang terlihat manis, tapi belum tentu. Karena ternyata kita punya Tuhan yang Maha Tahu tentang kehidupan kita. Jadi saya ingin katakan, justru di momen-momen ini kita perlu bahagia. Kenapa? Karena iman kita dikuatkan. Kita dimurnikan, kita punya kesempatan untuk dibersihkan. Itu sebabnya tetap hidup bertanggung jawab dengan diri sendiri sebagai murid-murid yang baik di dalam Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya bukan hanya keinginan tujuan daging, jasmani yang kita mau harapkan selalu bisa terjadi di hidup kita. Tapi benar-benar bagian infrastruktur kehidupan rohani kita semakin lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dalam keadaan kondisi kehidupan kita selanjutnya, kita siap dipakai menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Kita akan menjadi suami-suami yang luar biasa, istri-istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Dimanapun kita berada, bahkan kalau kita sendiri mungkin dalam perantauan, kita menjadi orang-orang yang merantau luar biasa, tidak sama. Karena kita tahu kehidupan masa depan kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan kita Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kenapa di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Lihat gak? Alkitab bilang gini, biarin aja ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya apa gini? Hadapi semua ini sampai selesai. Jangan menyerah di tengah jalan. Makanya doanya jangan salah. Tapi izinkan Tuhan proses kita sampai benar-benar seperti yang Tuhan mau. Supaya kita bukan hanya berkenan di hadapan orang, bukan hanya baik di hadapan orang, tapi berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh dahsyat. Doa saya biarlah semua ini yang kita hadapi menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga kita bisa menjadi lengkap di kehidupan kita. Emang kita gak mau, emang gak enak, kita mau tolak. Tapi kadang-kadang apa yang Tuhan izinkan, mungkin buat kita, penilaian kita. Waktu kita alami, waktu kita rasa, emang gak enak, gak cocok. Tapi Tuhan tahu semua itu sebenarnya baik banget buat kita. Bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan kita. Yakobus 1 ayat 5 berkata apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Oh dahsyat. Dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi hari ini saudara bisa bahagia. Mungkin saudara bilang, ya tapi gue susah. Mungkin saudara bilang, tapi ini semuanya serba menipis. Gak ada jaminan. Gak ada modal lagi nih, saya gak tahu. Justru di saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, jangan berhenti minta sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Itulah kenapa kita gereja FLC. Kita hidup sebagai family in unity dalam kasih. Kita tetap terhubung seorang kan yang lain. Kita terus melakukan tanggung jawab. Kita terus bertanya, memperhatikan setiap anggota jemaat gereja di kelompok kecil kita, patient.
Kita mau pastikan setiap pribadi atau keluarga jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terlantar. Terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk belas kasih, kerendahan hati, dan kemurahan hati yang dimiliki oleh semua keluarga FLC yang saling melengkapi. Terus memberi, terus menabur. Saudara kasih persembahan lewat bank transfer. Saudara terus memberi perpuluhan. Saudara siapkan paket-paket sembako. Setiap bulan, udah berapa bulan ini kita telah menyiapkan. Setiap tahapan demi tahapan kita lakukan. Dalam strategi rencana yang benar, bertanggung jawab, kita tidak berhenti. Kita terus pikirkan kehidupan-kehidupan di luar. Kehidupan kegerakan apa yang kita bisa lakukan. Yes, kita terus berikan. Bukan hanya kepada yang seiman. Kepada keluarga-keluarga yang tidak seiman, yang terhubung dengan kita, kita juga apa? Kita bermurah hati, kita sama-sama. Kenapa? Karena ini bukan soal kekuatan kita. Karena kita tahu hidup kita ini alatnya Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Yang kita punya bukan milik kita, ini hanya titipan, dititipkan. Kita bisa nikmati, tapi kita harus nikmati dengan penuh tanggung jawab dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya kita gak belajar, gak berhenti. Kita susah iya, ada ketakutan iya, ada kekhawatiran iya, tapi kita pilih untuk tidak gagal. Kita pilih untuk tidak menyerah karena kita tahu ini diizinkan Tuhan. Dan Tuhan punya kendali semuanya atas hidup kita sampai selama-lamanya. Makanya dikatakan tadi, minta hikmat. Hendaklah ia memintakannya. Kalau kita perlu petunjuk, perlu pengetahuan, perlu informasi, minta sama Tuhan, jangan diam. Karena Dia akan memberikan kepada semua orang. Dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Dia cuma perlu apa? Ketersediaan saudara untuk mau percaya dengan rendah hati datang kepada Dia. Nah, saya berdoa, biarlah Tuhan pakai lewat FLC YouTube channel ini. Semua kita bisa ada masuk di hadirat Tuhan. Kita bisa terima firman, nikmati pujian dengan teman-teman FLC Worship. Kita bisa dipulihkan, dijamah hati kita, diperbaharui pikiran kita. Akhirnya kita fokusnya apa? Bukan lagi ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, dan cobaan. Tapi kita punya kebahagiaan yang tidak dunia berikan. Tapi kebahagiaan itu hadir karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada hidup di dalam kita sekarang. Bukankah itu yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah, diulang lagi sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ingatkan dan ulang lagi di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saya ulang lagi ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah, kata Yakobus, luar biasa. Dia sampaikan dalam kesusahan dia. Dia memimpin 30 tahun tidak gampang. Tapi dia setia menjadi pemimpin, menjadi hamba Tuhan. Dia kokoh. Dan dia katakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Ngapain hebat di dunia. Tapi gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai terjadi. Jangan salah gunakan anugerah Tuhan. Jangan salah gunakan berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kita pakai, kita putar balikan semuanya. Ujung-ujungnya hanya untuk diri kita. Dan akhirnya kita mulai kehilangan diri kita, identitas kita. No, kita boleh menikmati berkat dari Tuhan yang terbaik. Tapi jangan lupa, kita ini milik dan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya hari ini saya katakan dan saya berdoa dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, mujizat terjadi hadir di rumah Anda, di tempat tinggal Anda, dalam nama Yesus. Kalau Anda sakit, terima kesembuhan. Kalau Anda dan kita mungkin ada dalam kegelapan dan dosa, dibereskan. Terima pemurnian, terima pendamaian, pengampunan dosa turun terjadi dalam nama Yesus. Dalam masa-masa ini kita keluar lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya bisa jalani kehidupan dan terima kehidupan hari demi hari, tapi kita hidup menjadi pelaku dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Dan saya berdoa, biarlah lewat ibadah hari ini, saudara benar-benar terima kekuatan. Dan itu yang saya alami. Dalam masa-masa ini saya bisa mengingat kembali orang-orang yang tidak menyerah dalam hidupnya. Tidak gagal dalam imannya sampai akhir di kehidupannya. Tetap setia dan memuliakan Tuhan lebih daripada apapun. Dan orang-orang yang demikian begitu menginspirasi, begitu memberi kekuatan. Dan itu saya alami sendiri. Saya terima kekuatan walaupun pribadinya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Siapakah dia? Ibu saya sendiri.
2002 dinyatakan kanker. Ganas stadium 4. Dan harus menjalani kesusahan, proses untuk pemulihan, harapan demi harapan, doa, KKR. Treatment medis dilakukan. Sempat dinyatakan sembuh pada tahun yang ketiga. Berjalan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, tapi kembali. Perjalanan di tahun yang keempat, kankernya muncul lagi. Dan akhirnya tugas ibu saya ternyata sudah selesai di tahun 2006. Tapi luar biasa saya bisa sampaikan kepada saudara. Kehidupannya sampai akhir memberi saya inspirasi, kekuatan untuk apa? Tidak menyerah. Kehidupannya, penderitaannya menginspirasi saya untuk bisa melihat. Itulah kenapa saya katakan kemarin, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Kenapa? Menyediakan tempat buat kita supaya apa? Waktu dunia ini berakhir, kita tuh mengerti kita emang gak tinggal sampai selamanya di dunia ini. Kenapa? Karena kita akan pulang ke rumah Bapa. Itu sebabnya lakukan yang terbaik di dunia, tapi jangan lupa kita juga gak bakal selamanya di dunia. Itulah kenapa apa yang ibu saya terima dan alami dan dia lakukan, dia mengekspos kehidupan imannya, begitu menginspirasi saya. Saya tahu, dan Alkitab sendiri kan berkata, dunia gak semakin lebih baik. Jadi kita harus bisa memahami, termasuk kehidupan nanti new normal. Hadapi, lihat dengan sudut pandang iman yang benar. Bahwa apapun hari-hari kita di depan tidak akan pernah terlepas dari misi dan rencana Tuhan dan amanat agungnya Yesus. Bahwa kita dipakai untuk memberitakan Injil. Supaya setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan setiap lidah mengaku lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang ibu saya lakukan. Bahkan bapak saya masih ada sampai hari ini. Dalam kehidupan masa tua pengembalaan, saya juga lihat bapak saya kehidupannya gak mudah. Ada banyak kesulitan dan tantangan, tapi saya belajar banyak hal dari kehidupan latar belakangnya. Dia bisa aja melakukan banyak hal yang dia mau menurut keahlian dia. Tapi sampai hari ini di masa tuanya, dia setia melayani Tuhan lewat gereja yang dia pimpin. Dia setia mengabdi. Dia bukan ayah yang sempurna, gak ada ayah yang sempurna, gak ada ibu yang sempurna. Tapi kehidupan imannya dapat dipertanggungjawabkan hari demi hari sampai saat ini. Dan saya belajar banyak hal. Jadi mereka berdua menginspirasi saya. Saya ingin berbagi apa yang saya bisa catat dan saya belajar dari kehidupan iman ibu dan bapak saya. Ibu saya sudah gak ada, tapi sampai akhir dia setia. Bapak saya masih ada. Dalam kesulitan dan persoalan juga sama kok saya lihat. Tapi luar biasa. Tidak sekalipun ayah saya menengok kembali ke belakang dalam kehidupan yang lama. Tapi terus maju forward living. Untuk hidup di jalan-jalannya Tuhan. Dan saya berdoa biarlah masa tuanya penuh kemuliaan. Demikian kita semua. Biarlah kita sampai akhir didapatkan setia. Tapi saya mau berbagi. Setidaknya ada 6 nilai yang saya belajar. Hal yang pertama, nilai yang saya dapat. Yang saya belajar dari ibu saya. Dia percaya bahwa berjalan bersama Yesus setiap hari. Jadi sekalipun secara fisik sakit, menderita oleh karena treatment, kemoterapi, perawatan dan obat, sakit, bahkan dia tahu dia harus mengakhiri, tidak lama lagi, bahkan dia mendengar dari dokter vonis yang diberikan, dan secara fisik dia merasakan semakin hari bertambah semakin lemah, tapi dia selalu katakan dia bersama dengan Yesus setiap hari, ada Yesus setiap hari. Saudara, saya berdoa, apapun kesusahan yang kau hadapi, berjalan bersama Yesus setiap hari. Nilai yang kedua, yang saya belajar dari ibu saya dan juga bapak saya, tidak berhenti bersyukur setiap hari. Bersyukurlah setiap hari, dan jalani hidupmu yang terbaik setiap hari. Yang ketiga, adalah ibu saya selalu peduli sama keluarga. Dia selalu menyayangi keluarga. Dia selalu mau memberi yang terbaik untuk keluarga. Biarlah nilai generosity, nilai kemurahan hati ini menginspirasi kita. Supaya sekalipun kita dalam masa sulit, dalam cobaan dan kesusahan, kita tetap punya ruangan dan hati untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, menolong, menabur. Saudara, jangan berhenti berkati keluarga, berkati sesama. Toh kita diberi untuk memberi, kita diberkati untuk memberkati. Yang keempat, ibu saya selalu bicara dalam kehidupannya, bukan tentang dia, tapi tentang keluarga, tentang orang lain. Jadi dia selalu menunjukkan kehidupan untuk apa?
untuk benar-benar fokus hidup menjadi seperti Yesus. Bukan dirinya, tapi orang lain. Sesama keluarga. Itu sebabnya ibu saya tuh dikenal lebih banyak melakukan untuk orang lain dibanding untuk dirinya sendiri. Dan anak-anaknya kami belajar banyak. Itulah yang menginspirasi, mengingatkan saya. Bukan hanya untuk bertahan tapi percaya. We can do something. Kita bisa berbuat sesuatu karena ada Tuhan. Karena kita hidup oleh karena iman. Yang kelima, yang saya belajar adalah ibu saya tidak menyerah. Sampai akhir dia tetap percaya Tuhan adalah Tuhan. Bahkan di beberapa jam di akhir hidupnya, dia masih berkata kepada saya, jangan tinggalin gereja. Datang ke gereja. Pergi melayani. Mama gak apa-apa. Padahal dia tahu. Dia bilang sendiri malaikat. Dia udah bisa melihat ada malaikat. Dengan kuda-kuda datang ingin menjemput dia. Tapi dia masih bisa bilang ke saya, pergi ke gereja. Layani Tuhan. Luar biasa. Ibu saya tidak menyerah sampai akhir. Saya ajak sama-sama kita. Yuk, jangan menyerah. Biarlah hidup bahkan pencobaan ini menghasilkan ketekunan, kesetiaan, sampai menghasilkan buah yang matang untuk kita. Dan jangan pernah takut yang keenam. Yang saya bisa belajar adalah gak apa-apa kalau ada orang lain ingin memberkati dan mengasihi kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup seorang diri. Semua kita perlu bantuan, semua kita perlu campur tangan orang lain, dan Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk menjadi bagian di kehidupan sesama kita. Sebabnya, izinkan orang lain bisa dekat dengan saudara. Izinkan orang lain bisa berdoa buat saudara, mengasihi saudara, dan memberkati saudara. Karena kita tidak bisa sendirian. Kita perlu Tuhan, ya, tapi Tuhan sometimes dia hadir lewat sesama kita. Lewat FLC YouTube channel ini, lewat teman-teman di Komsel, lewat pujian penyembahan yang sudah disampaikan, dilayani oleh teman-teman di FLC Worship. Terima. Karena kemenangan sudah terjadi di kehidupan saudara. Yakobus 1 ayat 12, ayat terakhir pada hari ini. Yakobus 1 ayat 12 berkata apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dahsyat. Kita bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yaitu Anda, saudara semua, saya dan keluarga kita FLC. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan terima, amin, dalam nama Yesus kita. Terima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan sangat menghargai dan mau menggunakan iman yang gigih, yaitu kita semua. Kita telah belajar hari ini untuk tetap tekun sampai menghasilkan buah yang matang, dan iman kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi apa? Menjadi kehidupan amanat agung di tengah-tengah kondisi dan masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Biarlah doa kita kepada Tuhan lewat semua yang Tuhan sedang izinkan. Kita gak minta Tuhan untuk hapus, untuk geser atau hilangkan. Tapi kita bilang, Tuhan silakan, pakailah apa yang kau mau pakai untuk hidup kami. Supaya kami menjadi dewasa, lengkap, dan hidup tanpa kekurangan apapun. Biarlah Bapa Surgawi bahkan memakai masa-masa yang sulit ini, baik di PSBB atau sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, semuanya untuk kemuliaannya di kehidupan kita. Jangan mundur, jangan menyerah, maju terus, semakin kuat, dan tetap bergairah di dalam Tuhan. Karena kita adalah Forward Living Church. Kita adalah semua keluarga. Kita adalah bangunan Allah. Dan kalau Tuhan yang membangun, kita dibangun bukan di atas pasir, tapi di atas batu karang yang teguh. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berdoa buat setiap keluargaku Forward Living Church. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami, supaya kami terus bisa menjadi tekun. Dalam berbagai-bagai pencobaan kami pilih untuk berbahagia. Bahkan kami tidak minta Engkau menghapus, menggeser atau menghilangkan keadaan atau semua yang sedang Engkau izinkan. Tapi kami mau katakan, Tuhan, pakailah apa yang Kau mau pakai di kehidupan kami ini, supaya kami semakin lengkap, dimurnikan iman kami semakin terus bisa dikuatkan dalam rencana-rencana misi-Mu untuk kehidupan kami. Pakai kami siap
Kalau kami perlu dimurnikan, kami siap dimurnikan. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, supaya kami bukan hanya baik di mata sesama, tapi di hadapan-Mu, di pandangan mata-Mu, kami semua hidup dalam perkenanan-Mu. Ampuni dosa, ampuni pelanggaran kami. Kami percaya bahwa lewat ini semua kami akan semakin tekun, menghasilkan buah yang matang, dan akhirnya Engkau mendapatkan kami siap hidup di dalam amanat agung-Mu. Terima kasih Bapak, urapi keluargaku, setiap keluarga, setiap pribadi, setiap suami, istri, anak-anak Tuhan hadir di hidup mereka. Jamaah, bahkan dalam perjalanan di minggu keempat bulan Mei ini, jangan lepaskan Tuhan satu keluarga pun. Tapi biarlah kami sebagai bangunan-Mu, kami terus dibangun, dikuatkan. Dan kami percaya, kami berjalan di minggu ini dalam kemenangan lepas kemenangan. Engkau pakai hidup kami tetap jadi saluran berkat. Dan biar apapun yang keluar dari hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini kami selesai. Dan kami akhiri dengan ucapan syukur. Dan kami sambut berkat-Mu hadir di hidup kami. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik saat hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama. Yuk semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu.